sabuknya. Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Pernahkah kalian mendengar tentang Satrio Piningit? Legenda Jawa tentang sosok pahlawan tersembunyi yang disebut-sebut akan muncul di zaman penuh penderitaan. Apa jadinya jika ternyata petunjuk tentang sosok itu tersimpan rapi dalam naskah kuno terselubung rahasia? Bayangkan sebongkah naskah berdebu, tinta pudar, tiba-tiba mengungkap sisi misterius sejarah. Dalam video kali ini, kita menelusuri misteri naskah kuno yang konon menyimpan rahasia Satrio Piningit. Alurnya dibuat mengalir dan bikin detak jantung naik. Kita mulai dengan menggali latar belakang sang Satrio Piningit, lalu masuk ke jejak naskah-naskah hilang, disusul teori konspirasi, sampai nuansa spiritual Jawa yang melingkupi cerita ini. Siap-siap terguncang, karena kisah ini penuh spekulasi mengagetkan dan emosi menggelora. Awalnya, perlu dikulik dulu siapa Satrio Piningit itu. Dalam ramalan Prabu Jayabaya, Raja Kediri abad ke-12, Satrio Piningit digambarkan sebagai ksatria yang disembunyikan. Masyarakat Jawa mempercayai sosok ini punya ilmu dan kesaktian melebihi zamannya. Wikipedia mencatat Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Bayangkan, pahlawan kayak gitu masuk ke abad kita. Dalam ramalan Jayabaya pun disebut Satrio Piningit muncul di zaman kacau, kala bendu. Okezon menulis, Satrio Piningit akan membawa keadilan dan kesejahteraan di masa penuh penderitaan dan ketidakadilan. Jadi ia diproyeksikan jadi pembawa zaman baru. Saat negeri porak-poranda, emosinya, harapan rakyat menunggu jagoan rahasia yang akan menyelamatkan bangsa. Ciri-cirinya, Satrio Piningit dapat memprediksi masa depan. Yatim piatu tapi hidup sangat mandiri, tidak suka meminta-minta, bijak, dan penuh welas asih. Hebatnya, dikatakan juga ia berwatak seperti dewa dan membawa Trisula, sekilas mirip tokoh wayang kan? Semua ini bikin penasaran. Benarkah ada orang sakti seperti itu? Menariknya lagi, Satrio Piningit juga dikaitkan dengan legenda Sunda. Dalam cerita Prabu Siliwangi, ia diibaratkan budak Angon, anak penggembala. Budak Angon konon akan mengumpulkan masalah-masalah dunia untuk mendirikan tatanan Ratu Adil. Bayangkan, rupanya ia tidak hanya pejuang lahir, tapi juga tokoh spiritual yang akan membangun keadilan abadi. Semakin banyak fakta unik, semakin kita merasa misteri ini semakin ajaib. Sekarang mari kita lihat ke kisah nyata yang mengejutkan. Di Museum Radia Pustaka Solo, pernah terjadi pencurian besar manuskrip. Kompas 2009 melaporkan sekitar 20 naskah kuno hilang, termasuk Serat Ong Ilaheng dan Primbon Mangkuprajan. Primbon Mangkuprajan itu buku rahasia, falsafah dan ilmu gaib Jawa kuno, sejarah. Mistiknya bisa ikut hilang begitu saja. Apa jadinya kalau petunjuk leluhur semacam ini menguap? Lebih parah, Antara News 2009 mengungkap 29 naskah kuno hilang sejak 1977, bahkan sempat ditawarkan dijual ke Universitas Indonesia. Naskah-naskah penting seperti Sri Radya Laksono, karya klasik, disebut pernah ditawarkan oleh orang dalam museum. Menakutkan, kan?
bukan cuma satu buku biasa yang hilang, melainkan kitab bergambar, primbon, bahkan Al-Quran berhuruf Jawa pernah ikut hilang. Publik sampai heboh mempersoalkan, bagaimana mungkin naskah seharga itu tiba-tiba raib? Ujung-ujungnya masyarakat jadi heboh. Bagaimana mungkin naskah berharga hilang? Ada yang menyebut ini sebagai upaya menggelapkan sejarah. Terbayang kalau ada manuskrip asli berisi petunjuk Satrio Piningit. Pantes saja ada yang takut bocor. Hasilnya beredar rumor macam-macam. Salah satunya ada yang bilang arca-arca kuno juga pernah raib, diduga diselundupkan ke luar negeri. Jadi banyak yang menduga misteri ini sengaja dirancang seperti film. Konspirasi, artefak diselundupkan, naskah dikubur rapat demi menyembunyikan kebenaran. Disinilah cerita makin menggila, teori konspirasi bermunculan, spekulasi berseliweran. Apakah hilangnya naskah itu kebetulan? Atau ada pihak tak ingin kitab-kitab itu dibaca? Beberapa netizen menyebut, naskah kuno serupa Kakawin Bharatayuda sengaja disembunyikan. Ada pula dugaan, pemerintahan tertentu tidak mau ramalan asli Jayabaya tersebar. Konon, naskah-naskah itu dianggap membahayakan kestabilan, sehingga mereka enggan publik memahami petunjuk leluhur. Banyak yang curiga ada oknum di balik bencana naskah hilang ini. Mungkin naskah kuno itu dulu dipakai untuk agenda rahasia, prediksi mereka. Lalu muncul skenario bak film. Misalnya, naskah kuno rahasia diselundupkan ke luar negeri, digantikan salinan palsu. Pertanyaan pun mengambang, mengapa cuma naskah syarat simbol dan primbon yang hilang? Konspirasi makin liar ketika dikaitkan dengan keyakinan rakyat. Selain hilangnya fisik naskah, ada juga rumor jejak rahasia tersembunyi di dalam teks-teks kuno itu. Misalnya, beberapa orang menafsirkan bait-bait wayang kuno atau primbon tertentu sebagai kode masa depan. Mereka berpendapat tokoh dan simbol dalam naskah kuno itu, jika dilihat dari sudut berbeda, bisa membentuk ramalan. Contohnya, ada yang mengklaim baris tertentu di Kakawin Bharatayuda mirip data modern kita sekarang. Ini memang spekulasi, tapi bagi penggila misteri, terasa seperti petunjuk akal besar dari leluhur. Belum ada riset ilmiah tentang kode-kode ini. Semuanya masih di ranah teori. Namun, netizen tetap saling lempar teori-teori ajaib. Di primbon, centini ada pola hitam putih, seperti kode naskah modern. Begitu celetuk mereka, pendapat macam ini mungkin abstrak, tapi bagian dari daya tarik konspirasi. Setiap garis, usang di lembaran kuno bisa ditafsirkan sebagai makna rahasia terselubung. Intinya, kita serba penasaran. Apakah benar nenek moyang kita meninggalkan pesan-pesan misterius di balik naskah-naskah kuno? Jangan lupakan aspek spiritual Jawa yang membungkus cerita Satrio Piningit. Dalam budaya leluhur, pesan moral dan mistis sering terkandung dalam kisah rakyat. Contohnya, Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa simbol Budak Angon memanjat pohon belimbing adalah metafora kepemimpinan adil. Ini artinya, cerita Satrio Piningit dikemas agar beresonansi dengan nilai agama dan tradisi lokal.
Wajar kalau kisah ini begitu syarat makna. Spiritual pun jadi bagian utamanya. Salah satu contoh lain datang dari legenda Sunda, Uga Wangsit Siliwangi. Ia memuat pesan misterius. Setelah Gunung Gede meletus, 7 gunung. Ratu Adil, kini carilah pemuda gembala. Jangan menoleh ke belakang. Gila, merinding gak? Bagi sebagian orang, itu diartikan bahwa setelah bencana besar akan muncul sosok penyelamat, Ratu Adil. Dan pemuda gembala itu adalah kiasan Satrio Piningit. Lalu larangan jangan menoleh ke belakang seakan mengingatkan kita untuk fokus ke depan. Entah apa maknanya, wangsit seperti ini bikin siapapun merinding, seolah leluhur menyisipkan kode rahasia lewat bait-bait kuno. Jadi misteri Satrio Piningit bukan hanya soal naskah fisiki, ada doa, ramalan, dan ajaran batin dari para leluhur yang dipercaya masih bergema. Kita bicara dunia gaib, filosofi orang tua, sampai sejarah dikaitkan dengan masa depan. Semakin dalam kita menggali, semakin kuat rasa penasaran dan emosi yang muncul antara yakin, ngeri, dan takjub sekaligus. Di akhir perjalanan misteri ini, masih banyak tanda tanya melayang. Bukti fisik naskah kuno yang benar-benar menyingkap Satrio Piningit belum ditemukan. Yang ada adalah potongan fakta menegangkan. Ramalan Jayabaya tentang Ratu Adil, deskripsi Satrio Piningit yang epik, puluhan manuskrip kuno hilang tanpa jejak, serta teori konspirasi dan petua mistis Jawa yang berkelindan. Semua itu kami sajikan supaya kalian ikut merasakan ketegangan dan rasa ingin tahu yang berkobar.